Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memberikan penjelasan singkat ya, dari materi pengantar ya, untuk pembahasan pemrograman Visual 2, di mana di dalam pembelajaran pemrograman Visual 2 ini bahasa pemrograman yang digunakan adalah Microsoft Visual Basic atau Visual Studio. Nah, sebelum saya akan memberikan penjelasan singkat terkait visualisasi dari Microsoft Visual Basic atau Visual Studio ya di dalam materi pengantar atau materi awal, ya, maka pertama yang akan saya berikan atau yang akan saya sarankan untuk dilakukan penginstalan adalah software-software ataupun aplikasi-aplikasi pendukung di dalam pembelajaran pemrograman Visual 2. Adapun software-software pendukung di dalam pembelajaran pemrograman Visual 2, yang pertama adalah Microsoft Office Access ya. Untuk versi ya, minimal tahun 2007 ya. Baik, Microsoft Access ini adalah aplikasi yang digunakan untuk penyimpanan basis data atau database ya, di dalam pembuatan project nantinya pada pemrograman Visual 2. Selanjutnya yang pastinya adalah software Microsoft Visual Studio itu sendiri atau Visual Basic ya. Untuk versinya minimal Visual Studio 2008 atau Visual Basic 2008. Kemudian software pendukung terakhir adalah Crystal Report ya. Nah, Crystal Report ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk laporan ya, atau untuk pelaporan data. Nah, Crystal Report di sini sifatnya opsional ya, bisa juga tidak kalian install. Kenapa? Karena Crystal Report ini sudah terinclude biasanya ke dalam Microsoft Visual Studio atau Visual Basic ya. Tetapi kendati pun demikian, untuk lebih safety ya atau untuk lebih amannya, maka silahkan kalian install juga Crystal Report ya di dalam laptop ataupun komputer kalian ya. Untuk versinya gunakan saja versi yang 8.5 ya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan singkat tentang visualisasi dari Microsoft Visual Basic atau Visual Studio. Ya. Baik, pemrograman Visual Studio. Ya. Nah, inilah tampilan awal saat membuka Microsoft Visual Studio ya, atau Microsoft Visual Basic. Ya. Untuk membukanya bisa melalui klik Start Program, kemudian pilih All Program, selanjutnya pilih Microsoft ya, Visual Studio ya, dan nantinya ada pilihan Microsoft Visual Studio 2008 ya. Untuk logonya bisa dilihat seperti ini. Oke. Nah, setelah terbuka ya Microsoft Visual Studio tersebut, maka tampilan awalnya akan seperti ini ya. Inilah tampilan pembukanya ya. Nah, selanjutnya pada tampilan pembuka ini, maka untuk melihat ataupun untuk ya berada pada tampilan lembar kerja dari Microsoft Visual Basic atau Visual Studio, maka kita harus membuat project terlebih dahulu ya. Untuk membuat project dapat mengklik menu file ya, kemudian pilih new, kemudian pilih project ya, atau bisa juga melalui toolbar ya atau icon ya, icon yang ada di bawah menu file ya. Ini adalah new project ya, untuk membuat project baru. Nah, jika kita sudah membuat project baru nantinya ya, tampilan dari Microsoft Visual Studio akan berubah menjadi tampilan lembar kerja dari Microsoft Visual Basic atau Visual Studio. Nah, inilah tampilan dari lembar kerja Microsoft Visual Basic atau Visual Studio, di mana pada tampilan desain ini terdapat beberapa komponen yang perlu
dipahami atau yang harus dipahami, ya. Baik, adapun komponen pertama adalah form, ya, yang berada tepat di tengah-tengah, ya, layar ataupun lembar kerja dari Microsoft Visual Studio. Form yaitu lembar kerja pemrograman atau tempat untuk meletakkan dan mengatur objek pemrograman. Form digunakan untuk meletakkan komponen-komponen yang terdapat pada toolbox, ya. Jadi inilah form, ya, lembar kerja pemrogramannya, tempat untuk mendesain programnya, ya. Nah, selanjutnya komponen kedua adalah toolbox, ya. Toolbox ataupun kotak perlengkapan yaitu bagian atau tempat yang berisi objek-objek pemrograman yang digunakan untuk menggambar atau mendesain program, ya. Jadi objek-objek yang akan digunakan di dalam pemrograman nantinya itu seluruhnya berada di dalam toolbox, ya. Jadi berbeda objek maka berbeda pula fungsinya, ya. Maka hati-hati di dalam penggunaan objeknya, ya. Nah, selanjutnya komponen ketiga adalah Solution Explorer, ya, yaitu bagian atau tempat yang berisi nama project, form, modul program yang sedang dibuat, ya, juga berisi tentang laporan-laporan, ya, atau file-file laporan yang nantinya sudah terbuat, ya. Jadi dengan kata lain, ya, Solution Explorer ini adalah bagian yang berisi file-file dari project yang kita bangun, ya. Solution Explorer berfungsi untuk mengeksplor form dan modul yang ada di dalamnya, ya. Dimana ketika kita ingin mengedit, ya, ataupun melakukan perubahan, ya, ataupun ingin mengeksplorasi form, maka tinggal kita pilih, ya, form mana yang akan kita eksplorasi, ya, dari daftar form yang ada atau yang sudah terbuat, ya, yang nantinya dimunculkan di dalam Solution Explorer ini. Oke, nah itu Solution Explorer, ya, tempat yang berisi nama-nama project, form, modul, ya, ataupun file-file lain, ya, yang mendukung project tersebut. Selanjutnya bagian keempat adalah properties, ya, atau properties window, ya, yaitu bagian atau tempat yang berisi karakteristik, ya, ataupun ciri-ciri, ya, ataupun atribut dari suatu objek pemrograman, ya. Jadi ketika kita menginputkan ataupun menyisipkan objek, ya, ke dalam form, maka objek tersebut dapat kita atur atributnya, ya, ataupun ciri-cirinya ataupun karakteristiknya dengan menggunakan komponen properties ini, ya, atau dengan fasilitas properties ini, ya. Nah, inilah beberapa komponen yang perlu atau yang harus diketahui, ya, pada tampilan desain, ya, ketika kita membuat project, ya, dengan menggunakan Microsoft Visual Basic atau Visual Studio, ya. Nah, selanjutnya pada tampilan kode editor, ya. Namun sebelum pada tampilan kode editor, ya, pertama, ya, saya akan menjelaskan tentang kontrol, ya. Yang selanjutnya nanti akan saya jelaskan secara singkat tentang kode editor, ya. Pertama, kontrol, ya. Kontrol adalah sebuah objek yang dapat diletakkan dan diatur serta menjadi bagian dari sebuah form, sehingga user ataupun pengguna ataupun pembuat program dapat berinteraksi dengan aplikasi yang dibuat. Kontrol atau objek pemrograman terdapat pada toolbox, ya. Contohnya di ini text box, label, button, dan lain-lain, ya. Nah, maksud kontrol di sini adalah pembuat program ataupun user, ya, dapat melakukan aksi ataupun berinteraksi terhadap program hanya melalui objek ataupun kontrol yang digunakan, ya. Biasanya itu lebih sering pada objek button, ya. Misalnya untuk menyimpan data, ya, hanya mengklik button saja atau sebuah button saja maka data akan tersimpan. Oke, nah itu disebut dengan kontrol, ya. Baik, selanjutnya adalah kode editor, ya.
Nah, kode editor adalah sebuah jendela yang berfungsi untuk menulis kode program, ya. Tampilannya nanti akan seperti ini, ya. Nah, untuk menampilkan ataupun untuk beralih pada jendela kode editor, maka kita hanya perlu ya melakukan double klik ya pada form sebelumnya ya. Seperti ini. Ya, jika tampilannya masih seperti ini, maka untuk mengarahkan pada tampilan kode editor, kita dapat ya melakukan double klik ya pada form ya ataupun pada objek yang ingin kita inputkan perintah ataupun coding di dalamnya ya. Baik. Kemudian di bagian kode editor terdapat 3 bagian ya yang harus juga dikuasai di mana bagian pertama itu adalah objek pemrogramannya atau class name-nya ya, yaitu objek apa yang kita sedang aktif di dalamnya ya. Maka pastikan kita memang aktif pada objek tersebut atau objek mana yang ingin kita beri perintah ya atau yang ingin kita isikan perintah di dalamnya, maka pastikan objek tersebut yang aktif pada bagian pertama ini ya. Kemudian bagian kedua adalah method atau event name ya, yaitu perintah tersebut ya akan dieksekusi ketika event apa atau ketika atau saat kita lakukan apa gitu ya. Misalnya klik ya, bisa juga saat kita double klik ya, seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan event name atau method ya. Jadi banyak pilihannya nanti ya. Apakah text change, value change ya, seperti itu ya. Tergantung objek yang digunakan. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah lembar pengetikan kode program ya. Nah, ketika bagian pertama dan kedua sudah kita pilih, maka kursor akan otomatis berada pada angka yang ketiga ini ya, yaitu tempat pengetikan kode programnya ya, sehingga tinggal kita inputkan saja kode program ataupun listing program yang ingin kita lakukan atau yang ingin kita inputkan ke dalamnya. Oke, baik. Sekilas inilah penjelasan singkat tentang visualisasi dari pemrograman Visual Studio atau Visual Basic ya. Baik, saya akan tunjukkan secara langsung ya untuk membuka Visual Studio atau Visual Basic dapat melalui klik Start Program ya. Kemudian pilih All Program ya. Jika pada Windows 10 ini sudah include all programnya, kemudian cari Microsoft ya Visual Studio ya, tergantung tahunnya di sini ya. Nah, untuk versi yang saya gunakan ini 2008, maka Microsoft Visual Studio 2008. Kemudian akan muncul ikonnya, tinggal klik saja Microsoft Visual Studio 2008-nya. Oke. Nah, maka nanti akan terbuka lembar kerja ya ataupun tampilan awal dari Microsoft Visual Studio ya. Nah, inilah tampilan awal atau tampilan pembuka dari Microsoft Visual Studio ya. Untuk beralih ke tampilan lembar kerja ya atau tampilan desain, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah membuat project yang akan dibangun ya. Jadi buat dulu projectnya, bisa melalui menu file ya, kemudian new project ya, bisa juga menggunakan toolbar ya, atau icon new project yang ada di bawah menu file ya. Maka klik saja new projectnya. Nah, selanjutnya akan tampil kotak dialog ya, new project atau pembuatan project baru. Nah, kita tinggal inputkan nama project yang akan dibangun ya. Otomatisnya itu biasanya Windows application ya. Kemudian jika tidak diubah, misalnya ini tidak saya ubah ya, jadi harusnya ini diubah sesuai dengan project yang ingin dibangun. Nah, selanjutnya klik OK saja ya, maka project tersebut akan terbuat ya dan akan langsung
arahkan pada tampilan lembar kerja ataupun tampilan desain ya dari project ya Windows Application 1 yang baru dibuat ya. Baik, inilah tadi ya komponen-komponen awal dari Microsoft Visual Basic ya, terdiri atas form ya, lembar kerja, kemudian ada toolbox ya, tempat yang berisi objek-objek pemrograman ya, misalnya button ya, kemudian combo box ya, ataupun text box ya contohnya ya. Jadi inilah objek-objek pemrograman yang bisa disisipkan ya atau diincludekan ke dalam form ya. Kemudian ada Solution Explorer ya, berisi file-file pemrograman ya. Bisa berisi form ya, bisa juga modul kalau ingin menggunakan modul ya. Karena ini masih terdapat satu form, maka hanya form itu yang terlihat di daftar ya dalam Solution Explorer. Nah, kemudian properties ya, untuk mengatur bagaimana atribut dari objek pemrograman ya. Misalnya button satu ini ya. Untuk teksnya ya saya ubah ya menjadi simpan. Oke, saya enter. Maka teks pada button ini akan berubah menjadi simpan. Oke. Nah, itu properties untuk merubah atribut ya dari objek pemrograman. Selanjutnya, untuk beralih ke kode editor ya, tampilan kode editor, maka dapat langsung melakukan double klik saja pada objek yang akan disisipkan kode program di dalamnya. Misalnya button ini ya, saya double klik, maka akan diarahkan pada tampilan kode editor ya. Baik, selanjutnya di kode editor ini ya ada 3 bagian tadi yang harus dipahami. Pertama, nama objek ya atau nama kelas ya. Pastikan memang berada pada objek ya yang ingin disisipkan perintah di dalamnya, yaitu objek button ya, button 1. Kemudian event ya, klik ya. Untuk button biasanya eventnya klik ya. Ini juga bisa diubah ya, apakah double klik ya, atau key down ya, atau key press ya, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya jika sudah terpilih maka kursor akan otomatis berada di sini nantinya. Disinilah tempat untuk penginputan kode programnya ya. Misalnya apa? Misalnya close contohnya ya. Nah, oke. Nah, close ini adalah perintah untuk menutup ya. Jadi perintah ya, untuk objek diletakkan di dalam atau di antara private sub dari objek tersebut ya, dan end sub. Jadi di antara private sub dan end sub ya. Oke. Baik. Jadi inilah penjelasan singkat untuk materi pembuka ya, atau untuk pertemuan pembuka ya pada kelas ya pemrograman Visual 2 atau pada materi ataupun pembahasan pemrograman Visual 2 ya. Selanjutnya kita akan bahas untuk pembuatan project ya di dalam pembelajaran pemrograman Visual 2 ya selama 1 semester ke depan. Oke. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai review ya dari visualisasi pemrograman Visual Studio atau pemrograman Visual Basic. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.